Kembali lagi di buku harian Romo Carik. Dan pada episode sebelumnya kita telah bercerita tentang Pagar Boto, Masjid Sunan Geseng, dan bahkan sampai ke asal muasal Desa Loano ini sendiri. Dan mungkin pada episode kali ini saya tidak sendiri. Biasanya kan saya sendiri bersama Pak Carik. Kali ini saya ditemani oleh seseorang. Monggo Mbak, mungkin bisa kenalan. Oke, halo semuanya. Aku Marisa dari mahasiswa KKN UGM juga. Rencananya hari ini Marisa akan menemani teman-teman di podcast episode hari ini. Nah, pada episode kali ini kita sudah ada di mana nih Mbak? Kita lagi ada di Gedung Pustaka Loano. Dan kita juga sudah bersama narasumber andalan kita. Nah, mungkin Pak Carik bisa bercerita sedikit tentang apa sih bangunan ini? Gini ya, pertanyaan kalian ini saya bingung sebenarnya ya. Biasanya satu ada dua, tidak apa-apa. Jadi gedung yang kita sekarang berada di sini itu kan kita sebut namanya Gedung Pustaka Loano. Jadi pustaka itu kalau pengertian harfiah seseorang atau secara awam itu diketahui pustaka itu urusan dengan buku perbuku gitu. Perbukuan ya Pak. Tapi kita mengambilnya secara umum, secara luas bahwa pustaka itu sesuatu yang berharga untuk keilmuan gitu. Makanya kita menamai gedung ini Gedung Pustaka Loano, dan lebih spesifik lagi adalah Museum Gagak Handoko. Kenapa itu Pak? Kok bisa dinamain Museum Gagak Handoko? Karena ini Gagak Handoko, atau yang lebih dikenal adalah sebagai yang mewariskan ilmu Betaku bila diri tangan kosong merpati putih itu. Itu dulu di akhir hayatnya beliau ada di sini. Begitu. Jadi di depan kita itu ada rumah yang kalau kita bisa dikatakan jelek karena sudah dimakan usia ya Pak. Nah itu dulu yang Gagak Handoko atau Adipati Loano yang terakhir itu tempat tinggal di sini pasca Perang Jawa 1830. Itu, dan kemudian berlalunya waktu beliau mengembangkan ilmunya bela diri itu, dan kemudian diwaris, dan sekarang kita tahu aktual itu adalah merpati putih itu. Dia mengembangkan di sini sampai akhir hayatnya. Jadi sampai akhir hayat ada di sini. Akhir hayat sampai di sini. Seusai beliau pulang dari Perang Jawa. Berarti itu rumahnya masih belum pernah direnov sama sekali ya Pak? Masih asli ya? Masih asli ya, paling di yang diperbaiki, bocor-bocor gitu ya Pak? bocor. Tapi kalau untuk rangka konstruksinya masih komplit seperti itu. Ini masih asli di sini. Jadi kita jangan membayangkan seorang pensiunan atau seorang bekas adipati zaman sekarang ya bupati rumahnya begitu megah, jangan membayangkan. Nah, ini rumahnya sekali ya Pak ya? Ya mungkin karena beliau juga seorang linguh ya, jadi filosofi Jawanya dipakai bahwa murid itu kan yang penting kan bermanfaat untuk semua. Linguh itu apa Pak? Linguh itu orang yang punya kemampuan lebih. Iya. Lebih dari yang. Iya, Mbak Marisa kan tahu ya. Ilmu merpati putih tahu ya. Yang silat-silat bela diri itu. Bela diri ya. Itu bagaimana hebatnya seperti itu. Ini yang punya yang Gagak Handoko. Bahkan beliau itu kalau bisa dikatakan tangannya itu tidak berlumuran darah, dalam konotasi begitu ya. Artinya beliau tidak pernah membunuh lawan-lawannya atau musuh-musuhnya. Karena beliau memegang teguh ajaran Jawa yang bunyinya begini: menang tanpa ngasorake, kalah tanpa wirang. Menang tanpa ngasorake itu kita bisa menang tapi tanpa mengalahkan lawan kita. Jadi musuh kita tetap terhormat. Begitu. Nah, itu ada satu riwayat ketika dalam satu situasi ya dalam perjalanan hidup beliau itu dicegat oleh seseorang, ya beberapa orang. Beliau itu dicegat, kemudian dikalang begitu. Dikalang tahu ya? Dikepung. Dikepung. Beliau hanya dengan tenang merendahkan sedikit kakinya, kemudian mengepalkan tangan kanannya, ya kan, kemudian ya mungkin merapal satu mantra khusus dari ilmunya itu, dan kemudian dari kepala tangan dihantamkan ke sebuah batu besar sekali, sebesar kerbau, dan batunya itu hancur berkeping-keping jadi abu. Jadi abu ya? Abu, saking luar biasa. Saking luar biasa. Yang mengepung kan tahu nih
kok seperti itu batu saya jadi abu. Iya, tuh kita hancur lah kita. Nah, makanya mereka terus bubar. Nah itulah artinya bahwa menang tanpa ngasorake. Ya kalah tanpa wira. Ya yang kalah kan berarti kan tidak punya malu, tidak malu gitu ya. Mereka bubar dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mungkin bicara soal museum nih Pak, museum Gagak Handoko secara spesifik. Nah, apakah di dalam museum ini ada peninggalan pusaka dari beliau? Ya jelas, karena dulu inisiasi pendirian museum ini sebenarnya kan keprihatinan kita ketika melihat pusaka-pusaka dari yang Gagak Handoko itu seperti ya biasa saja merawatnya. Tidak ada satu ritual. Enggak ada ritual, selalu ya tiap tahun ada. Maksudnya apresiasi kita terhadap warisan leluhur yang luar biasa itu. Nah, kemudian pemerintah Desa Loano, Pak Kepala Desa Loano waktu itu punya ide bagaimana kalau kita membuatkan sebuah bangunan. Gitu. Nah, masalahnya adalah kalau kita buat di sana di komplek balai desa, padahal pusaka itu kan pusaka asli sini ya, asli sini. Artinya siapa yang menjaga, siapa yang merawat. Nah, kemudian dari keluarga yang Gagak Handoko atau keturunan yang ke-6 atau ke-7 itu Pak R. Sutrianto itu berhubung dengan keluarganya dan menghibahkan tanah kepada pemerintah desa untuk pembangunan museum ini. Jadi ini museum ini dibangun tanahnya dari hibah ya Pak? Dari hibah keluarga Gagak Handoko sendiri. Ya kita niatnya pelestarian. Dan apakah semua pusaka itu sudah terkumpul Pak di museum atau masih ada pusaka-pusaka yang terpencar-pencar dulu? Kalau sampai hari ini yang jadi di museum ini kan ada dinahnya kan di tengah kan ada ruangan khusus ya. Nah itu pusaka-pusaka peninggalannya yang Gagak Handoko itu kita tempatkan di situ, kita sengker di situ, kemudian tidak semua orang bisa memasukinya tapi ada satu jendela besar yang semua orang bisa melihatnya. Dan di situ kan ada beberapa tombak, 3 tombak, 1 supit, bisa dilihat supitnya seperti apa, panjang sekali gitu. Itu kita bisa membayangkan kalau kita meniup supit dengan posisi panjang seperti ini kan enggak punya kekuatan linwe tadi itu ya kan enggak mungkin. Kemudian ada 2 kerisnya itu 1 Kiai Jalak dan 1 Kiai Sengkela. Kemudian untuk Kiai Sengkela itu yang biasanya dipakai beliau pada saat upacara kerajaan waktu beliau mungkin ke Surakarta atau bertemu dengan pembesar kerajaan yang lain gitu. Dan itu kita tempatkan di ruangan tengah dari museum. Dan itu memang ya sudah berganti generasi yang pusakanya yang orisinil beliau